Selamat pagi saudara-saudari seiman. Mari kita berdoa sebelum kita mulai renungan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami dapat bangun dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami dan setiap orang yang mendengar renungan ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Topik yang saya akan bawakan pagi ini adalah tentang penyediaan Tuhan yang setia. Mari kita baca di Filipi 4:19 yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19 mengingatkan kita bahwa Allah adalah pribadi yang setia memelihara hidup umatnya. Paulus menulis janji ini bukan dari tempat yang nyaman, melainkan dari balik penjara. Dalam keterbatasan dan penderitaannya, ia tetap dapat berkata dengan yakin, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Janji ini bukan tentang dipenuhinya semua keinginan manusia, melainkan tentang pemeliharaan Allah atas apa yang sungguh kita perlukan. Ketika kita kekurangan kekuatan, Dia memberi penghiburan. Saat hati kita gelisah, Dia memberi damai sejahtera. Dan ketika kita menghadapi kebutuhan jasmani, Dia tetap berkuasa menyediakan jalan. Sumber pemeliharaan itu bukan berasal dari dunia yang terbatas, melainkan dari kekayaan Allah yang mulia dan tak berkesudahan. Di dalam Kristus Yesus kita belajar bahwa Allah mengenal kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memintanya. Ayat ini lahir dari hubungan kasih dengan jemaat Filipi yang setia memberi dan Allah yang setia membalas dengan pemeliharaannya. Untuk memahami kenapa kita dapat percaya bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita, pertama-tama kita harus menyadari betapa besarnya kekayaan, betapa besar kuasa dan kedaulatan Allah kita. Kita semua tahu bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan semua isinya termasuk kita manusia. Kita ambil salah satu ciptaan Tuhan yaitu manusia saja. Sangat kompleks. Setiap bagian dari tubuh manusia, tangan, kaki, kepala, mata, hidung, mulut, jari-jari, kuku pun, dan setiap organ dalam tubuh kita, jantung, hati, ginjal, otak, dan lain-lain, diciptakan Tuhan dengan fungsi masing-masing, bisa bersatu dan bisa saling melengkapi satu sama lain. Kita dapat bernafas dan hidup dan melakukan kegiatan sehari-hari. Itu sangat luar biasa. Kitab suci secara konsisten menegaskan bahwa Allah memiliki segala sesuatu. Karena Dia adalah penciptanya, jelas Dia ada pemiliknya. Sebagai contoh, dalam Mazmur 24 ayat 1-2, pemazmur menyatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi kepemilikan Allah atas segala sesuatu meyakinkan kita bahwa Dia pasti sanggup memenuhi kebutuhan kita. Alasan lain untuk percaya bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita adalah karena Dia sendiri yang mengatakannya. Jika Allah telah mengatakannya, maka Dia akan melakukannya.
Di Bilangan 23 ayat 19, di versi Alkitab yang terbuka, dikatakan, Allah bukanlah manusia, Dia tidak akan berbohong. Allah bukan anak manusia, Dia tidak akan menyesal. Jika Dia berfirman, Dia melakukannya. Jika Dia berbicara, Dia menepatinya. Jadi kita seharusnya bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang ada pada kita sebab Ia telah berfirman. Di Ibrani 13 ayat 5, Dia katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penyediaan Allah bagi anak-anaknya dinyatakan juga di Matius 6 ayat 25-34. Yesus menjelaskan mengapa kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti makanan dan pakaian. Jika Allah memelihara burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang, bukankah Ia juga akan memelihara kita anak-anaknya? Dan karena Allah memelihara semua ciptaannya, tentunya termasuk kita manusia, ciptaan kesayangannya itu, kita harus yakin dan percaya bahwa Ia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Daripada kita mengkhawatirkan akan masa depan, lebih baik kita berfokus untuk bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Kekhawatiran itu wajar, ya, kita dapat dipengaruhi dengan berita-berita sekitar kita, postingan di sosial media, TikTok, Instagram, atau YouTube yang akan menggoyahkan iman kita. Karena semua kejadian kejahatan, bencana alam, banjir, krisis ekonomi yang membuat hidup makin susah, usaha makin sepi, harga barang dan makanan pada naik. Berita-berita yang membuat kita takut dan gelisah adalah real dan benar-benar terjadi. Tetapi kalau kita beriman dan benar-benar percaya bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, kita akan sadar bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita untuk bertahan. Kita akan diberi ketenangan dan ada sukacita dan damai. Kita juga harus ingat bahwa penyediaan Allah bukanlah tentang berkat yang berlebihan, keserakahan, atau kemauan. Sebaliknya, penyediaan Allah berkaitan dengan kebutuhan dan kecukupan. Seperti yang Allah katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kasih karunia Allah cukup untuk memenuhi segala kebutuhan kita, tetapi mungkin tidak selalu selaras dengan keinginan dan harapan kita. Penyediaan Tuhan akan selalu sesuai dengan kehendak dan tujuannya bagi hidup kita. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, karunia Allah yang terbesar dari semuanya adalah anaknya, Yesus Kristus, yang di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini sejalan dengan Roma 8 ayat 32 yang berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Allah begitu murah hati hingga memberikan kepada kita anaknya, karunia yang terbesar dari semuanya, tidakkah Ia juga akan memenuhi segala kebutuhan kita dalam hidup ini? Jaminan bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita adalah sebuah janji yang didasarkan pada karakter Allah sendiri, karakternya, kepemilikannya atas ciptaannya,
komitmennya kepada anak-anaknya, dan apapun yang terjadi di masa depan, kita dapat percaya bahwa Dia yang memegang masa depan kita. Karena itu, Filipi 4 ayat 19 mengajak kita untuk terus percaya dan setia, sebab di tengah segala keadaan, Allah tidak pernah lalai memelihara anak-anaknya. Sekian renungan pagi hari ini dari saya. Tuhan Yesus memberkati.